Cek satu, satu dua. Sampun Pak Azza. Bu Putri sampun, Bu Putri, oh nggih. Sampun saya share di grup Bapak Ibu Kepala untuk link YouTube-nya nggih. Sampun saya share di grupnya. Saged dimulai nggih Bapak Ibu. Mohon izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Lulu Subada, Sarjana Pendidikan, selaku guru penggerak dan juga Kepala SD Muhammadiyah 1 Gresik, yang pada hari ini bertindak sebagai narasumber dalam acara workshop P5RA. Kepada yang terhormat Bapak Maskur Hadi, Magister Pendidikan Islam, Pengawas Madrasah Kementerian Agama Gresik, Wilayah Kecamatan Gresik. Kepada yang terhormat Ketua KKMI Kecamatan Gresik, Bapak Makhrus.
kepada yang terhormat Kepala Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Gresik, kepada yang terhormat Bapak Purwanto MPDI, Kepala Minutrati Putri Gresik yang pada hari ini menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan workshop P5RA Madrasah Ibtidaiyah se-Kecamatan Gresik. Juga tidak lupa seluruh Bapak Ibu guru peserta workshop P5RA dari 10 Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Gresik. Puji syukur alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, hari Selasa 6 Februari 2024, dalam nuansa bulan Rajab, kita bisa berkumpul menimba ilmu, thalabul ilmi bersama-sama dalam acara workshop P5RA. Sholawat serta salam senantiasa tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon izin perkenankan saya hari ini membawakan acara pelaksanaan workshop P5RA pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Madrasah dan Himne Madrasah. Acara yang ketiga ialah sambutan. Sambutan yang pertama akan dilakukan oleh Bapak Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Gresik. Dilanjutkan sambutan yang kedua Ketua KKMI Kecamatan Gresik. Acara inti yakni terletak pada nomor 6, yakni pelaksanaan workshop P5RA dengan narasumber kepada yang terhormat Ibu Lulu Subada Sarjana Pendidikan Islam. Acara yang ketujuh atau acara yang terakhir ialah doa penutup. Dalam hal ini nanti akan dititipkan oleh yang terhormat Bapak Ali Arafat Sarjana Agama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita buka acara workshop P5RA yang dilaksanakan di Auditorium Minutrati Putri Gresik ini dengan bacaan Suratul Fatihah. Dengan harapan kegiatan pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan manfaat dan diaplikasikan di madrasah kita masing-masing sehingga madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Gresik mampu bersaing dan menerapkan aturan pemerintah terkait dengan kurikulum merdeka. Marilah kita buka dengan bacaan Suratul Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Alhamdulillah, acara yang pertama sudah kita lakukan bersama-sama. Kepada yang terhormat Ibu Putri Nabila, Sarjana Agama, waktu dan tempat kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولكل وجهة هو
ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Putri Nabila Sarjana Agama. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang ketiga ialah menyanyikan lagu Indonesia Raya, March Madrasah dan Himne Madrasah. Kepada yang bertugas sebagai dirijen yang kami hormati, Ibu Wiwin Safitri Sarjana Pendidikan, waktu dan tempat kami persilahkan.
Baik, karena ada kesalahan teknis, mohon maaf. Hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya saja. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Wiwin Safitri yang telah memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya pada pagi hari ini. Kami persilakan kepada hadirin untuk duduk kembali. Selanjutnya, acara yang ketiga adalah sambutan. Karena beliau Bapak Maskur Hadi tidak bisa hadir di tengah-tengah kita semuanya karena ada kegiatan dinas yang dilaksanakan di kantor. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Ketua KKMI Kecamatan Gresik, Bapak Makhrus, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Pengawas MI Kecamatan Gresik, Bapak Maskur Hadi MPDI. Yang kami hormati segenap Bapak Ibu Kepala MI se-Kecamatan Gresik, Bapak Ibu Guru dari 10 lembaga MI di Kecamatan Gresik yang sangat saya banggakan dan saya harapkan bisa membuat sekolah atau lembaga di Kecamatan Gresik menjadi madrasah yang hebat, bermartabat, dan juga is the best. Wabil khusus kepada narasumber kita pada pagi ini, Ibu Lulu Subada SPDI Subaidah. Soalnya mau ono error lagu, jadi cek ono guyu titik. Saya ulangi, kepada yang kami hormati, wabil khusus narasumber kita pada pagi ini, Ibu Lulu Subaidah, leres nggih? Nggih. Alhamdulillah. Kalau Bu ada guyu kali ya. Juga para hadirin sekalian dan khususnya Sohibul Wilayah Bapak Haji Purwanto MPD yang telah memberikan kita semua fasilitas pada pagi ini, dari mulai sarana tempat, kemudian khususnya nanti ini juga ada live streamingnya ya. Semuanya itu tidak lepas dari beliau Pak Pur yang telah membantu kita. Mudah-mudahan amal kebaikan keluarga besar Minu Trate Putri oleh Allah dibalas dengan pahala yang lebih sempurna. Amin ya robbal alamin. Marilah kita senantiasa bertafakur sejenak, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, ma'unah serta hidayahnya. Kita bisa hadir dalam majelis yang mudah-mudahan bermanfaat dan barokah untuk meningkatkan kompetensi kita, khususnya dalam memenuhi kewajiban kita mengawal pembelajaran di era yang saat ini, yaitu yang kita kenal dengan istilah kurikulum merdeka. Dan wabil khusus hari ini kita nanti ranahnya lebih spesifik tentang pembelajaran P5 PPRA. Sholawat ma'asalam semoga tetap terlimpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua khususnya yang hadir ini oleh Allah mendapatkan ridhonya dan juga mendapatkan syafaat dari beliau junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya
dan mohon maaf bila mana dalam pelaksanaan mulai awal sampai paripurna nantinya ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekali lagi atas nama teman-teman dari KKMI Kecamatan Gresik mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang berikutnya adalah kami titipkan salam dari Pak Maskur. Mohon maaf beliau tidak bisa hadir karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, ya, sehingga kemarin kita sudah koordinasi sebenarnya diupayakan hadir. Nah, ini saya titipkan aja beberapa informasi beliau yang kemarin disampaikan pada saat rapat KKM di MI Fatimiyah. Bapak Ibu yang kami hormati, agenda rapat yang kemarin yang perlu harus kita tindak lanjuti sebelum nanti saya sampaikan dari informasi Pak Maskur. Yang pertama, mengingat kita saat ini sudah masuk di bulan Februari, Maret, April, Mei. Ini adalah bulan-bulan di mana nanti anak-anak kita khususnya kelas 6 akan melaksanakan asesmen madrasah dan juga ujian ma'arif. Nah, kemarin dari KKG MI Kecamatan Gresik sudah mengupayakan penyusunan atau pembuatan kisi-kisi PAT dan AM. Tolong nanti segera diselesaikan Bapak Ibu yang punya tugas itu, khususnya yang lebih didahulukan adalah AM. Ya, AM-nya, asesmen madrasah. Sementara ada beberapa info yang sudah disampaikan kami terima tapi belum bisa kami share ke semua guru. Mungkin Bapak Ibu guru sudah tahu ya tentang kisi-kisi AM. Sudah ada tapi belum resmi karena belum ada edaran dari Penma atau Kemenak Kabupaten Gresik. Jadi kami tidak berani menyampaikan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah akses silakan sebagai wacana menambah nuansa wawasan keilmuan. Ya kalau memang itu besok ternyata sama, alhamdulillah. Gitu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, tentang supaya kita tahu semua, kemarin sempat teman-teman tanya masalah guru yang mengikuti caleg atau dan lain sebagainya. Nah, tapi kemarin alhamdulillah di Kabupaten Kecamatan Gresik tidak ada. Ada tak Bu? Ya, paling kalau ada Yai Kholili. Ya. Nah, kalau Kecamatan Kebumas ada satu. Calon bupati ya. Iya. Itu Bapak Ibu ya. Dan itu nanti informasinya kalau memang itu ikut seperti Ainul Farodisa ya yang Kecamatan Bumas itu berarti kalau ikut otomatis selama berapa bulan tidak bisa dicairkan DPP-nya. Nah kalau sudah selesai, nek tidak terpilih, ya balik mana yang cair bulan berikutnya. Nek misalnya ternyata kepilih, ya wis harusnya sudah ke sana aja, tidak bisa jadi guru kan gitu ya. Iya. Kemudian Bapak Ibu, saya sampaikan juga informasi tentang kegiatan ini. Kita buat kesepakatan Bapak Ibu ya. Kegiatan kita ini ada 3 rangkaian. Ya. Yang pertama workshop pagi ini. Ya. Workshop pagi ini kemudian dilanjutkan tanggal 17 besok. Dan yang terakhir Ba'dal Idul Fitri ya, Ba'dal Idul Fitri. Itu yang namanya gelar kreasi ya. Gelar karya istilahnya. Nah, yang hari ini pesertanya memang kita ambil perwakilan masing-masing lembaga 10. Dan 10 itu bebas, ada yang menyikapi guru sertifikasi saja boleh. Ada yang kelas 1, 2, 3 diambil satu-satu semua boleh. Wis pokoknya macam terserah lembaga sesuai kebutuhan yang memang harus dilakukan. Nah, ini anggarannya kita ambilkan dari anggaran lembaga yang disepakati kemarin. Nilainya tiap lembaga kita kenakan 350. Nggih, leres nggih. 350.000. Nah, kemudian Bapak Ibu, hari ini nanti harus ada kesepakatan. Kalau ada kegiatan, kalau ndak nyampe dhuwur, berarti ndak ada jatah untuk makan. Ya.
Nah, tak serahkan sepenuhnya kepada beliau. Di model cepet ya alhamdulillah datik mangan. Lewat kan itu. Ya, nanti silakan diatur. Kalau ini misalnya ini ternyata pas mari adzan, ya apa ngono? Mangan ya. Oh, sepakat ya. Ya. Berarti nanti bululu dia oh sik kurang kita dawono titik ah. Ya, itu kemudian Bapak Ibu untuk yang tanggal 17-nya itu juga diserahkan lembaga pesertanya. Ya, pesertanya nanti tidak seperti ini karena ini juga kita kawal dengan live streaming YouTube ya. Berarti teman kita yang di lembaga wajib melihat ini sehingga gambarannya itu kita semuanya sebenarnya sama-sama mengikuti workshop ini. Nah, kemudian setelah hari ini besok kita proses di lapangan. Dalam proses ini nanti akan dibantu teman-teman KKG MI Kecamatan Gresik yang dikomandoi oleh Pak Munif. Ya, boleh silakan nanti jumpa darat online, silakan nanti komunikasi dan tanggal 17-nya kita action. Dan action ini semuanya boleh ikut terserah lembaganya. Misalnya, wis Pak aku mek 6 tok ae tak elokno monggo. Misalnya separuh monggo, semuanya monggo silakan. Itu kebijakan dari lembaga masing-masing ya. Dan itu anggarannya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tahu ya. Nah, nanti untuk konsumsi ditanggung pesertanya. Jadi gampangannya gowo jajan dewi. Nek ribet berarti titip nang buin, titip Pak Munif, titip kok sampean anu kari mangan tok. Nah, monggo ya. Itu kemarin saya komunikasi Pak Munif, perkiraannya kalau snack sama nasi kurang lebih 35.000. Ya, monggo nanti yang tahu karena besok itu yang handle itu dari KKG. Nah, kemudian yang lain-lainnya untuk tempat, administrasi, narasumber, pendamping ya, besok ada pendampingnya. Itu nanti dibantu dari Kaspokja KKGMI Kecamatan Gresik. Tepuk tangan untuk KKGMI Kecamatan Gresik. Hebat itu ya. Nah, insya Allah kami dari KKM juga akan backup ya. Jadi besok seperti itu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, setelah besok itu nanti akan menentukan tema dan lain sebagainya. Ya, monggo nanti itu nanti dikawal dari timnya Bu Lulu ini nanti tambah 6. Ya. Ada 6 tim yang akan dibawa oleh Bu Lulu ya untuk mendampingi besok pada tanggal 17 itu. Tempatnya insya Allah tetap Pak Pur ya di sini ya. Ya. Ya, ada aula yang lebih besar. Ya, kalau kurang besar nanti di Masjid Agung aja enggak apa-apa. Ya, insya Allah tempatnya juga di sini. Mohon maaf kemarin rencananya di Lumpur, berhubung bebas yang mau ikut enggak cukup, tempat saya enggak cukup. Nek gelem nang Bali Gede. Iya. Ya. Itu sekedar beberapa info yang kami sampaikan. Bu Lulu Zubaida, Sarjana Pendidikan. Beliau merupakan Kepala SD Muhammadiyah 1 Gresik dan juga Guru Penggerak Kabupaten Gresik. Kepada Ibu Lulu Zubaida, waktu dan tempat sepenuhnya kami serahkan kepada Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Ibu kelompok kerja Kepala Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Gresik, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru dari kelompok kerja guru madrasah. Benar ya Bapak Ibu? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali hari ini saya dapat belajar bersama, ada bersama di sini dengan Bapak Ibu semuanya. Kalau biasanya saya bertemu dengan Bapak Ibu guru yang ada di bawah naungan kelompok kerja kepala sekolah K3S, hari ini alhamdulillah bisa bertemu dengan panjenengan semuanya di sini. Semoga nanti apa yang kita pelajari hari ini yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jadi hari ini saya ingin belajar bersama dengan Bapak Ibu semuanya tentang bagaimana pelaksanaan
proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi P5 ini Bapak Ibu memang adalah salah satu dari program yang ada pada kurikulum Merdeka. Jadi kalau kita sebenarnya sebelum P5 pasti akan banyak sekali pembahasan-pembahasan yang harus dilakukan sebelum kita masuk pada P5. Jadi kita bisa belajar tentang apa itu kurikulum Merdeka, apa itu Merdeka Belajar. Tapi insya Allah hal-hal seperti itu sudah pernah didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya sebelum kita masuk pada workshop di P5 pada hari ini. Baik, untuk PPT-nya bisa kita mulai. Ya, sebelum PPT-nya muncul Bapak Ibu KKGM apakah punya yel-yel? Kalau punya yel-yel bisa di-spill biar tambah semangat hari ini. Ayo. Oh, kalau begitu tadi saya sempat ketika Pak Mahrus sambutan di situ ada kata-kata bahwa guru madrasah itu hebat bermartabat, betul ya ibu-ibu? Nah berarti kata kunci itu sudah saya tulis bisa kalau saya bilang guru madrasah jika belakangnya hebat bermartabat, yang mana orangnya ditunjuk dengan bangga ini orangnya, ya. Kenapa kita di sini terus belajar? Bisa dimulai Bapak Ibu ya. Ya, ini sebelum kita siapkan. Guru madrasah hebat bermartabat. Yang mana sih orangnya? Orangnya. Kenapa kita di sini terus belajar? Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Oke. Jadi Bapak Ibu, masih belum ya? Ya. Tunggu proses. Oke. Sebelum kita menunggu proses, tidak apa-apa, kita akan memulainya dengan saya punya tadi ketika perjalanan ke sini mampir sebentar ke Grand untuk membeli sticky note. Sebenarnya saya juga membawa karton, tapi saya lihat sepertinya sayang ya temboknya kalau ditempeli, jadi nanti kartonnya itu bisa kita taruh di sini. Jadi nanti Bapak Ibu sticky note ini saya ingin tahu seperti ketika kita belajar pada kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar, pada pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada namanya kita mengetahui diagnosis awal anak-anak. Bagaimana kita tahu pemahaman anak-anak? Pasti pemahaman anak-anak kita dalam kelas akan pelajaran yang kita berikan itu pasti akan berbeda satu dengan lain. Dan itu nanti yang bisa kita jadikan bagaimana merangkul modul ajar pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya ingin untuk pertama ini nanti satu-satu menulis sebenarnya apa pemahaman Bapak Ibu semuanya tentang P5RA ini. Jadi dalam pemahaman Bapak Ibu proyek ini tuh seperti apa? Bisa dituliskan di sini, saya bagi. Ya, cukup kayaknya Bu ya. Tidak perlu dikasih nama Bapak Ibu yang sudah, mohon kesediaannya untuk bisa menempelkan di karton yang ada di depan. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sudah ada yang mulai menempel. Dipersilakan Bapak Ibu yang lain. Oke, saya sudah sedikit membaca, scanning. Rata-rata P5 dalam pengertian Bapak Ibu di sini adalah ada beberapa yang mengatakan bahwa ini adalah pembelajaran berbasis masalah atau project based learning. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah suatu program untuk membentuk karakter siswa. Kemudian ada juga di sini ini program untuk anak-anak di mana anak bisa mencari solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar. Dan itu semuanya benar. Luar biasa Bapak Ibu, terima kasih. Ya. Jadi secara garis besar apa yang tertulis, yang sudah ditulis Bapak Ibu tentang pemahaman P5 pada dasarnya semuanya sudah benar. Maka hari ini kita akan lebih memperdalam lagi untuk belajar tentang P5. Baik, Bapak Ibu, pada kurikulum Merdeka kita sering pasti sebelum kita mempelajari kurikulum Merdeka itu seperti ketika saya melakukan pendidikan guru penggerak selama 6 bulan yang harus dilakukan, dan semoga nanti di Kemenak juga akan ada program-program baik seperti ini yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu semuanya, karena memang perjalanannya berat tapi ilmu yang kita dapat dan pengalaman yang kita dapat itu sangat luar biasa Bapak Ibu dalam pendidikan guru penggerak itu.
Jadi Bapak Ibu, kita di awal itu pasti akan mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin ketika kita dulu kuliah pendidikan, banyak sekali teori-teori pendidikan yang sudah diperkenalkan oleh dosen-dosen kita. Ada teori konstruktivisme, behaviorisme dan sebagainya. Nah, di sini kemudian pemerintah ini menghadirkan ada sosok Ki Hajar Dewantara, yaitu siapa Ki Hajar Dewantara? Iya, jadi Bapak Pendidikan Indonesia. Di mana Ki Hajar Dewantara ini, meskipun filosofi Ki Hajar Dewantara ini dikemukakan sudah bertahun-tahun lalu lamanya, tapi sangat relevan dengan kondisi pendidikan saat ini. Bapak Ibu guru mungkin ada yang mengeluh, wah habis ini pasti ganti menteri, ganti presiden, akan ganti kurikulum lagi. Saya baru belajar. Nah, tapi Bapak Ibu kita ambil positifnya, bahwa memang mengapa kurikulum itu perlu untuk berubah. Kalau dulu kita semasa SD kita ditanya, anak-anak ditanya oleh Bapak Ibu guru kita, cita-cita kalian apa? Guru, dokter, tentara, pilot. Tapi kalau sekarang kita mungkin bertanya kepada anak-anak didik kita, anak-anak cita-citanya apa? Gamers, YouTuber, betul sekali, influencer. Nah, hal-hal seperti ini perlu kita akomodir. Karena apa? Karena pasti tantangan anak-anak ke depan nantinya itu pasti berbeda dengan saat ini, dan itu tantangannya akan jauh lebih besar. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita itu untuk siap hidup di zamannya, dan itu tidak hanya bisa dilakukan hanya dengan transfer knowledge atau hanya dengan kita mentransfer ilmu kepada anak-anak, assalamualaikum, kemudian pelajaran selesai, kemudian ada ulangan, tidak. Tapi kita perlu mengajarkan anak-anak pembelajaran yang kontekstual, yang benar-benar ini nyata adanya, tidak hanya berdasarkan teori. Nah, inilah yang perlu menjadi pertimbangan, bahwa memang kurikulum ini perlu untuk dirubah, karena salah satunya adalah perkembangan zaman yang sudah berbeda dengan kita dulu. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pernah dengar tentang teori tabula rasa, Bapak Ibu? Ya, bahwa anak itu adalah selembar kertas putih di mana tugas orang tua ini adalah menggambar dan mewarnai kertas itu sampai jadi. Tapi itu tidak menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Seorang anak ini tidak lahir seperti selembar kertas putih, tapi dalam kertas itu sudah ada goresan-goresan tipis yang sudah dibawa oleh anak-anak sebagai kodrat alamnya mereka. Dan tugas kita sebagai orang tua dan pendidik adalah menebalkan coretan-coretan itu, sehingga kita tahu apa potensi anak ini, minat bakat anak ini untuk kita kembangkan. Tidak akan adil ketika kita mengadakan lomba berenang untuk burung dan ikan. Kenapa? Jelas, karena selamanya si burung ini akan dianggap bodoh, karena pasti tidak akan pernah lulus tes. Sama seperti anak-anak kita. Anak-anak kita ini adalah pribadi-pribadi yang unik, yang memiliki uniknya masing-masing. Ada yang memang mampu pada pembelajaran secara akademik luar biasa. Tapi ada juga anak-anak yang ketika akademiknya ini kemudian kurang, tapi mereka punya potensi-potensi yang lain. Nah, ini tugas kita adalah untuk bagaimana kenali potensi-potensi anak-anak ini melalui pembelajaran-pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi pembelajaran yang kita laksanakan adalah pembelajaran yang bermakna. Seperti itu Bapak Ibu. Berarti masih kita teruskan untuk cerita, tidak apa-apa ya, daripada ini kan berbagi pengalaman. Jadi seperti itu. Jadi anak-anak ini unik, membawa kodrat alamnya masing-masing. Tapi ada juga kodrat zaman seperti sekarang ini yang dibawa oleh anak-anak yang perlu juga untuk kita intervensi. Karena itu di kurikulum Merdeka Belajar kita juga mengenal tentang pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi, waduh Bu, kalau pembelajaran berdiferensiasi, saya harus buat berapa modul ajar untuk anak-anak dalam satu kelas? Kira-kira berapa yang kita buat Bapak Ibu?
satu saja. Ya. Apalagi ketika kelas itu adalah kelas inklusif seperti sekolah saya yang merupakan satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusi, maka harus ada anak-anak istimewa luar biasa yang perlu kita intervensi lagi. Dan itu tetap modul ajarnya adalah satu modul ajar akomodatif, di mana para siswa-siswa istimewa kita mungkin di tempatnya Bapak Ibu juga ada memiliki anak-anak surga seperti kami, maka kita bisa menurunkan tujuan pembelajarannya. Alhamdulillah sudah ada. Terima kasih Bapak-bapak sudah membantu. Jadi ini adalah yang akan kita bicarakan hari ini. Next. Ya, ini sudah dikenalkan tadi, sudah di skip saja. Iya, ini saya di kantor. Ya, tidak jauh-jauh dari sini sekolah saya, Bapak Ibu, ada beberapa juga wali murid saya, juga teman-teman lama saya. Selanjutnya, ini tadi sudah kita singgung, kita bisa langsung lah. Sekarang, apa sebenarnya yang dimaksud dengan P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi, tujuan pendidikan saat ini di Indonesia adalah bagaimana kita bisa mencapai profil pelajar Pancasila itu. Jadi profil pelajar Pancasila itu adalah benar-benar tujuan yang kita capai. Jadi segala proses pembelajaran, proyek apapun yang kita lakukan itu tujuannya adalah untuk mencapai profil pelajar Pancasila, seperti itu. Jadi pendekatan pembelajaran secara khusus dirancang untuk memberikan pengalaman yang membangun kemampuan murid untuk menggunakan berbagai pengetahuan dan wawasan secara kontekstual. Dan tadi benar apa yang sudah ditulis Bapak Ibu ini berdasarkan project based learning. Bapak Ibu, saya sudah mengirimkan link drive ke panitia lewat KKMI. Di situ nanti link drive-nya itu salah satunya adalah ini sudah saya share. Kemudian saya juga share ada beberapa banyak contoh-contoh modul project dengan berbagai tema yang ada di sana. Insya Allah ada juga tentang pemilihan dimensi elemen, subelemen yang ada, semuanya ada di drive itu. Nanti kalau belum dapat silakan nanti bisa ditanyakan. Selanjutnya, nah ini adalah ada 6 dimensi dari pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bernalar kritis, kreatif, mandiri, gotong royong, dan kebinekaan global. Nah, sepertinya Kemenak ini merasa kurang kalau misalnya salah satunya itu hanya beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Karena itu ditambahkan RA di belakangnya khusus untuk yang berada di dalam naungan Kemenak. Selanjutnya, ini adalah karakteristiknya, karakteristik P5. Bapak Ibu bisa lanjut. Ini saya buat ada 30 slide. Insya Allah tidak apa-apa ya Bapak Ibu, sabar untuk kita belajar satu-satu. Maksudnya agar kita memang benar-benar mengerti dari awal apa yang dimaksud dengan P5. Nah, tadi kita sudah tahu ada 6 pilar dalam profil pelajar Pancasila. Untuk pelaksanaan P5 ini adalah prinsip yang harus nanti dilakukan. Jadi nanti di setiap proses P5 yang harus kita lakukan itu harus ada 4 prinsip ini masuk ke dalamnya. Yang pertama adalah holistik. Holistik, yang dimaksud holistik adalah menyeluruh keseluruhan, bahwa proyek penguatan pelajar Pancasila ini tidak hanya permapel, tapi ini adalah lintas disiplin Bapak Ibu. Nah, akan lebih mudah apabila dalam satu sekolah itu misalnya punya jenjang kelas itu rombel, misalnya kelas 1 itu ada lebih dari 1, maka guru-guru itu bisa untuk berkolaborasi. Tapi kemudian guru-guru dalam lintas disiplin ilmu, misalnya guru matematika, guru IPA, dan lain sebagainya, ini akan bisa bekerja sama. Nah, kalau pertanyaannya, Bu, saya ini rombelnya 1, semua mata pelajaran saya juga yang mengajar. Nah, ini yang agak berat, karena berarti tanggung jawab ada pada Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita lakukan dengan cara kolaborasi.
Bapak Ibu. Jadi kita bisa berkolaborasi, misalnya kita sudah punya kelompok KKG, kita bisa membentuk komunitas belajar, tapi tetap nanti apa yang dihasilkan harus tetap sesuai dan cocok dengan karakteristik dari satuan pendidikan masing-masing. Yang kedua adalah kontekstual, jelas harus kontekstual. Kenapa? Kontekstual berarti nyata, sesuatu yang memang dekat juga dengan anak-anak. Anak-anak akan mengalami pengalaman itu. Eksploratif, memilih area eksploratif dari segi jangkauan materi seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini harus berpusat pada murid. Student center. Jadi tidak hanya di P5 berpusat pada murid ini juga kita lakukan dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi sudah saatnya pembelajaran dilakukan ini semuanya adalah berpusat pada murid. Maksudnya adalah kita guru di sini berperan sebagai fasilitator. Ya. Jadi dalam P5 ini peran guru adalah sebagai seorang fasilitator. Selanjutnya yang bisa kita lakukan nanti di penerapan P5 di satuan pendidikan masing-masing. Yang pertama adalah tahapan pelaksanaan P5, satu membentuk tim fasilitator project profil, kemudian 2 mengidentifikasi tingkat kesiapan dari satuan pendidikan, ketiga merancang dimensi, tema dan alokasi waktu, menyusun modul project dan merancang strategi pelaporan hasil project. Dan ini nanti akan kita bahas satu persatu. Ini adalah tahapan-tahapan pelaksanaan P5 yang ada di sekolah. Selanjutnya yang pertama adalah membentuk tim fasilitator project. Nah, ini adalah tugas dari Bapak Ibu Kepala Madrasah masing-masing untuk bisa membentuk tim fasilitator P5. Jadi kita kepala sekolah, kepala madrasah menentukan siapa yang akan kita tunjuk untuk menjadi koordinator dari tim P5 ini. Nah, dari koordinator P5 ini nanti akan membentuk. Kita bisa membentuknya berdasarkan nanti akan dibagi menjadi per fase. Fase A, fase B, dan fase C. Fase A kelas 1, 2, fase B kelas 3, 4, dan fase C adalah kelas 5 dan 6. Untuk Bapak Ibu berarti di sini yang sudah melaksanakan IKM adalah di kelas 1 dan 4. Dan insya Allah nanti informasinya di tahun depan sudah semuanya tidak bertahap lagi, tapi semuanya sudah melaksanakan IKM. Jadi ini adalah tim fasilitator profil project yang ini berada pada kewenangan kepala satuan pendidikan masing-masing. Selanjutnya adalah mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Ini untuk bagaimana cara kita tahu kita berada pada tahap awal, tahap berkembang atau tahap lanjutan juga sudah ada pada drive nanti akan kita kirim. Jadi Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kira-kira, dan ini bisa dilakukan oleh tim fasilitator bersama kepala sekolah untuk menentukan sebenarnya satuan pendidikan kita itu berada pada fase awal, fase berkembang atau fase lanjutan. Jadi apabila misalnya contoh guru-guru kita itu di bawah 50% masih sangat jarang untuk melakukan pembelajaran berbasis masalah. Jadi masih belum mengerti bagaimana cara melakukan pembelajaran PJBL tersebut, maka itu nanti berada pada fase awal. Tapi apabila guru-guru sudah mengerti, sudah paham, sudah terbiasa, tapi ternyata dalam pelaksanaan P5 ini kita belum melibatkan pihak luar, maka kita berada pada fase berkembang. Sedangkan fase lanjutan ini berarti satuan pendidikan itu sudah mampu untuk melaksanakan P5 ini, sudah dapat bekerja sama dengan pihak luar, guru-guru pun dalam keseharian sudah bisa memahami dan melaksanakan pembelajaran berbasis masalah. Jadi ini nanti ada Bapak Ibu untuk selanjutnya bisa dicari materinya pada drive yang saya kirim. Selanjutnya adalah setelah kita tahu kita itu ternyata satuan pendidikan kita itu ada di fase awal misalnya. Selanjutnya adalah kita menentukan merancang dimensi, tema dan alokasi waktu proyek. Ini pun juga sudah saya lampirkan di dalam
materi yang ada di link. Jadi di situ Bapak Ibu nanti akan tahu apa saja dimensi-dimensinya, elemennya itu apa, subelemen yang ada pada P5 itu apa, nanti bisa dipelajari lebih lanjut pada materi yang ada. Jadi dalam 1 tahun ajaran nanti Bapak Ibu bisa memilih 2-3 dimensi dan 2-4 tema. Jadi dalam waktu 1 tahun, jadi sebenarnya P5 ini sudah harus kita rancang di awal tahun ajaran. Jadi di bulan Juli kita sudah merancang P5 ini dalam 1 tahun ke depan bersama tim. Tadi bisa per fase, bisa per jenjang kelas. Teman-teman kita mengidentifikasi tema apa nanti dalam 1 tahun ini yang bisa kita ambil. Pemilihan tema ini juga harus kita lihat di lingkungan sekitar. Apa kira-kira tema yang cocok untuk satuan pendidikan saya? Pasti setiap satuan pendidikan memiliki karakteristik masing-masing dan itu bisa ditentukan semuanya itu di awal tahun ajaran. Selanjutnya adalah tim, masih belum, tunggu, maaf. Tim fasilitator harus melihat kebutuhan tadi sudah, ketentuan alokasi per jenjang jumlah PJP akan dibagi sesuai dengan jumlah temanya selama setahun. Tapi untuk pelaksanaan alokasi waktu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, jadi ini juga fleksibel tergantung nanti satuan pendidikan masing-masing. Baik, selanjutnya. Yang keempat adalah menyusun modul proyek. Kalau kita sudah tadi membentuk tim fasilitator, menentukan tema, yang keempat adalah menyusun modul proyek. Dan yang kelima adalah merancang strategi pelaporan hasil proyek. Ini nanti juga akan kami jelaskan. Selanjutnya, nah ini adalah tema dari P5. Ada 7 tema yang sudah disiapkan oleh pemerintah yang bisa kita pilih. Tema ini sebagai jangkar dari keseluruhan proses yang merupakan benang merah penerapan prinsip holistik dan kontekstual. Jadi ini adalah jangkarnya. Tadi dalam 1 tahun pelajaran Bapak Ibu kita bisa memilih 2-4 tema. Misalnya 2 saja boleh. Ini terlalu banyak ini Bu. Iya, tidak apa-apa. Jadi 2-5. Jadi ini adalah 7 tema bagi jenjang SD, SMA sampai SMK yang bisa kita pilih. Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan raganya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan yang terakhir adalah kewirausahaan. Jadi ini adalah 7 tema yang ada dalam P5. Baik, selanjutnya. Nah, peran tema dalam penguatan profil pelajar Pancasila. Ini contohnya Bapak Ibu. Jadi ketika misalnya kita memilih tema gaya hidup berkelanjutan, kita kemudian menurunkannya menjadi topik ketahanan pangan dan energi. Misalnya dalam suatu daerah itu ada contoh ya, gaya hidup berkelanjutan, ada banyak sekali sampah-sampah sisa kotoran sapi misalnya di pedesaan, satuan pendidikan dekat pedesaan. Maka saya akan mengambil topik energi. Jadi bagaimana nanti murid-murid saya bisa mengolahnya seperti itu. Tapi ini tergantung dari satuan pendidikan masing-masing. Ini hanya merupakan contoh. Kemudian kita turunkan lagi. Dari satu tema ini kemudian kita mengambil 2-3 dimensi yang ingin kita raih. Jadi nanti ketika kita melakukan tema gaya hidup berkelanjutan ini, profil pelajar Pancasila dimensi apa yang ingin kita capai. Jangan kemudian semuanya, saya ingin semuanya tercapai. Tidak. Jadi dalam satu tema kita cukup memilih 2-3. Nanti kita bisa memilih dimensi yang lain pada tema berikutnya. Dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita turunkan, elemennya adalah akhlak kepada, salah ketik, mohon maaf. Akhlak kepada alam dan akhlak kepada manusia. Pada dimensi gotong royong nanti elemennya adalah kolaborasi dan kepedulian. Bernalar kritis, elemennya adalah menganalisis dan mengevaluasi penalaran. Jadi memang Bapak Ibu, untuk P5 ini sangat penting untuk kita melakukan kolaborasi untuk memudahkan kita semua. Jadi karena kita merancang
P5 ini sendirian, maka itu akan agak susah mungkin ya. Jadi memang kolaborasi sangat dibutuhkan untuk merancang P5 ini. Selanjutnya, tadi kita sudah merancang, maka kita merancang proyek. Satu, ada tiga tahap yang perlu kita lakukan dalam merancang proyek, yaitu satu, kesiapan proyek. Di mana kalau persiapan proyek ini peran setiap pemangku kepentingan. Jadi kita libatkan beberapa stakeholder yang ada di sekolah, seperti orang tua atau murid, itu sangat penting. Kemudian identifikasi tahapan persiapan dan memilih tema. Tadi kesiapan sudah. Pengembangan tema proyek tiap fase atau jenjang. Pertimbangan keadaan konteks belajar murid ini adalah berdasarkan lingkungan satuan pendidikan masing-masing. Kemudian dalam mengembangkan tema kita juga perlu mempertimbangkan tahap perkembangan belajar murid, maksudnya adalah dalam jenjang pendidikan. Misalnya ketika kita berada di jenjang pendidikan fase A, kemudian kita memilih tema suara demokrasi misalnya. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita pada fase A dengan tema suara demokrasi? Nah, jadi pemilihan ketua kelas secara langsung boleh. Jadi itu maksudnya adalah kita menyesuaikan sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Dan perencanaan proyek sebagai assessment. Ini Bapak Ibu, tahapan yang wajib dilakukan ketika kita merancang proyek, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, presentasi atau pameran, refleksi, dan evaluasi. Jadi 5 ini perlu kita lakukan dalam melaksanakan P5 dari mulai tahapan sampai akhir. Dan di situ ada statement bahwa hasil tahapan tidak hanya berfokus pada hasil atau produk. Jadi karena P5 ini bukan pelajaran prakarya di mana anak-anak diminta untuk anak-anak ayo kita membuat tema kearifan lokal, kemudian kira-kira daerah saya ini dekat dengan kampung kemasan. Kita mau membuat replika miniatur rumah-rumah adat, boleh dilakukan, tapi tidak berorientasi pada produk yang dihasilkan oleh anak-anak itu saja. Bahwa yang bagus berarti dapat nilai bagus, artinya itu adalah pelajaran prakarya. Tapi tahapan tiap proses, karena tujuan kita adalah mencapai dimensi profil pelajar Pancasila, apakah di situ kemandirian anak itu akhirnya bisa terwujud dalam membuat itu, misalnya lah, itu adalah suatu yang lebih penting dan itu yang diharapkan. Pernah suatu kali Bapak Ibu, di satuan pendidikan saya sebelum ada P5 ini kita sudah punya namanya Gersian, gelar karya sains literasi anak-anak. Itu sebelum ada kurikulum merdeka. Kemudian ketika setelah kurikulum merdeka kita tetap melaksanakan. Suatu saat pengawas itu hadir, tapi hadirnya itu terlambat. Ketika melihat saya ajak berkeliling dengan aula, beliau menyampaikan, pameran untuk P5 itu ya gak apa-apa sih, ini ibu menampilkan produk-produk seperti tidak apa-apa, tapi ya tidak seperti ini sebenarnya yang ingin kita tampilkan untuk melihat apakah P5 kita itu berhasil. Jadi nanti saya sampaikan, oh jenengan telat datang Pak, tadi sudah ada anak-anak yang berjaga untuk memberikan presentasi tentang hasil karyanya, itu kan masuk dalam bernalar kritis, ada orang bertanya kemudian menjawab lah. Jadi nanti ketika kita melakukan pameran pagelaran karya itu, kita tidak hanya menampilkan produk dari proses bahwa saya pada tema ini saya sudah bisa mencapai murid saya ini di elemen ini sudah berhasil. Seperti apa? Seperti tadi, jadi anak-anak diminta untuk berjaga misalnya, berarti kita sudah terlihat di situ ada kemandirian dan berpikir kritis. Bisa juga nanti bisa membuat suatu yang nanti hasilnya itu adalah suatu performance, itu bisa dilakukan.
kelas 1 sampai kelas 5 ini 250 JP dalam 1 tahun, dan untuk kelas 6 adalah 224 JP dalam 1 tahun. Pemilihan waktu pelaksanaan proyek ini nanti juga pasti kewenangannya kepala sekolah juga akan bermain di situ. Jadi ada 3 alokasi waktu yang bisa dilaksanakan setiap satuan pendidikan. Satu adalah ada 1 hari khusus yang memang itu anak-anak nanti adalah pelajarannya adalah P5. Mungkin karena ada satuan pendidikan yang sudah full day, ada yang belum. Kalau yang belum itu bisa dalam 1 hari itu kita pilih semuanya P5. Kalau full day kan per hari yang itu memang adalah di situ P5-nya kita letakkan di situ. Yang kedua adalah kita bisa meletakkan P5 ini yang tidak full day, ataupun kalau madrasah kan pasti akan ada konten-konten tambahan pembelajaran keagamaan yang banyak, sedangkan kalau negeri kan tidak. Jadi kalau negeri itu jam 12 pulang misalnya setelah istirahat, full setiap di akhir pembelajaran itu dipakai untuk P5, itu bisa. Dan pilihan yang ketiga adalah kita fullkan, contoh, dalam tema yang kita pilih, misalnya gaya hidup berkelanjutan, saya pilih kita butuh waktu 2 minggu untuk menyelesaikan proyek ini, itu boleh jadi selama 2 minggu full kita melakukannya untuk P5 sampai kita menghasilkan sampai pameran, itu bisa seperti itu. Jadi pilihan alokasi waktu ini akan diserahkan kepada setiap satuan pendidikan masing-masing, kira-kira mana, dan itu bisa dikomunikasikan. Jadi ada tema-tema yang membutuhkan, misalnya Bapak Ibu itu JP-nya butuh durasi yang singkat, tapi ada beberapa yang sampai misalnya pengolahan sampah, atau misalnya ingin membuat suatu pembelajaran, terutama mungkin sekolah-sekolah adiwiyata bisa dilakukan. Jadi alokasi waktu ini makanya itu ketika di awal tahun pelajaran, tim fasilitator P5 dan timnya ini memang sudah harus berkumpul untuk menentukan bahwa saya ingin memakainya ini bagaimana. Jadi ketika saya membuat proyek misalnya tadi menanam, kira-kira kalau saya kangkung saja 2 minggu cukup, misalnya bagaimana Bu ketika kita membuat ini, pilihan ini ada 3 pilihan sudah ditentukan oleh pemerintah, satuan pendidikan boleh bebas untuk memilih mana yang ingin nanti dipakai. Dan apakah misalnya ketika tema ini kita pakai yang ini, kemudian tema berikutnya kita ingin berubah ini boleh ya, tapi itu kan pasti ada pengaturan-pengaturan tertentu yang nanti bisa diakomodasi oleh tim fasilitator kurikulum dan kepala sekolah pastinya. Selanjutnya, merancang modul project. Jadi modul project ini bisa dirancang kolaboratif Bapak Ibu. Jadi dalam merancang modul project ini yang pertama adalah ada 3 tahap, pemilihan elemen profil pelajar Pancasila, kemudian merancang rubrik assessment, dan merancang modul project. Selanjutnya, yang pertama ini adalah kita belajar tentang rubrik assessment P5. Rubrik merupakan instrumen assessment untuk melihat ketercapaian kompetensi holistik murid dalam kegiatan proyek. Tapi untuk rubrik ini kan sudah tidak asing ya bagi insya Allah Bapak Ibu semuanya, karena kita melakukan penilaian pembelajaran di kelas pun kita tidak bisa kemudian hanya menggunakan subjektivitas dan kata hati dan ngaji, kan tidak mungkin, tapi pasti ada rubrik-rubrik yang ini harus kita sesuaikan bahwa ketika anak ini ketercapaiannya ini cocok. Nah, rubrik ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan yang pertama adalah jumlah kriteria dan tingkatan kualitas performa. Jadi yang kedua, deskripsi yang jelas dan dapat dibedakan antar tingkatan, deskripsi yang mudah diobservasi, dan dokumen proyek penguatan pelajar Pancasila serta tipe aktivitas. Nah, tentu saja ketika tadi saya mengatakan bahwa P5 ini tidak hanya kemudian kita berorientasi pada produk jadinya, tapi ada juga pada prosesnya. Nah, pada prosesnya ini adalah seperti disampaikan di sini, kita mendeskripsikan sesuatu yang kita mudah untuk observasi. Jadi jangan kita mendeskripsikan sesuatu itu yang
sulit untuk kita melakukan observasi. Ketika kita berada di tingkat satuan sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah ini mungkin akan berbeda dengan ketika kita mengambil keputusan guru-guru di SMK. Jadi kalau di SMK kita bisa melakukan sampai mereka membuat web atau apa, tapi itu mungkin untuk yang di SD akan susah